Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Terima kasih telah datang jauh-jauh ke sini. Silakan istirahat dan minum teh spiritual. Saya adalah wakil pemimpin sekte dari Sekte Boneka Suci. Saya akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pertahanan sekte. Saya harap Anda semua dapat membantu saya. Jika kita bisa mengalahkan musuh, saya akan membalas Anda dengan murah hati, kata wanita berpakaian istana. Kami di sini untuk menjalankan misi kami. Wakil pemimpin sekte, Anda tidak perlu terlalu sopan. Yang paling kami khawatirkan adalah situasi Sekte Boneka Suci. Siapa penjajah? Kapan mereka akan menyerang kita? Berapa banyak yang akan ada? Lin San melambaikan tangannya dan bertanya langsung. Anggota aliansi Anika, termasuk Han Li dan Lin Jiu, memandangi wanita yang mengenakan pakaian istana. Sejujurnya, saya tidak tahu siapa penyerang itu dan berapa banyak. Wanita berpakaian istana itu ragu-ragu sejenak dan tertawa getir. Apa? Bahkan kamu tidak tahu? Bukankah ini lelucon? Kami tidak ingin berperang di mana kami tidak siap. Jika tidak ada yang datang untuk menyerang kita, bukankah kita akan membuang-buang waktu kita di sini? Anggota aliansi Anika tersentak saat mendengar jawaban wanita itu. Terbukti, mereka tidak puas dengan jawabannya. Meskipun misinya adalah untuk melindungi Sekte Boneka Suci, tidak disebutkan siapa musuhnya. Itu berisiko bagi mereka untuk menerima misi. Mereka hanya mengejar penghargaan yang tinggi, dan percaya diri dengan kemampuannya. Namun, mereka masih harus mempertimbangkan risikonya dan membuat rencana untuk menghadapi situasi tersebut. Kebanyakan orang secara alami bersedia membayar harga jika mereka tahu bahwa kesulitan dan risiko misi terlalu besar untuk mereka tanggung. Tentu saja, ini adalah kemungkinan tindakan terburuk. Meskipun Lin San telah memberi tahu mereka tentang detail misi, sebagian besar tidak menyentuh inti misi. Awalnya, mereka berpikir akan dapat mengetahui lebih banyak setelah mencapai Sekte Boneka Suci. Namun, ternyata wakil pemimpin sekte tersebut sepertinya tidak mengetahui banyak tentang misi tersebut. Ini secara alami membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Meskipun Lin Jiu dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka memandang Lin San dari waktu ke waktu. Meskipun ekspresi Han Li tidak banyak berubah, dia tidak bisa berkata apa-apa di dalam hatinya. Namun, sebelum dia pergi, dia telah membuat beberapa perkiraan tentang latar belakang dan kekuatan dari Sekte Boneka Suci. Dia meramalkan bahwa meskipun ada Dewa Emas di antara para penyerang, dengan kemampuannya saat ini, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang tampil baik. Semuanya, harap tenang. Karena kita telah menerima misi, kita semua berada di kapal yang sama. Sekarang, kita harus memikirkan bagaimana menyelesaikan misi. Tentu saja, jika Anda ingin menarik sekarang, Anda hanya perlu membayar 3 kali lipat jumlah batu roh surgawi menurut aturan aliansi. Aku tidak akan menghentikanmu, kata Lin San. Meskipun suaranya tidak keras, itu membawa aura mengesankan yang tidak marah. Ketika orang-orang yang berisik mendengarnya, mereka saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Wakil pemimpin sekte, kami di sini untuk membantu sekte Anda. Seperti kata pepatah, kami telah mengambil uang seseorang untuk menghilangkan bencana. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun, kami hanya ada beberapa, dan tidak bisa membalikkan keadaan. Saya yakin Anda tahu ini. Karena Anda tidak tahu siapa penyusup itu, saya yakin Anda sudah melakukan persiapan yang matang, bukan? Lin San menoleh untuk melihat wanita berpakaian istana dan berkata dengan tenang. Tolong maafkan saya tidak berusaha menyembunyikan apapun. Saya benar-benar tidak tahu.
Sekte kami hanya mengetahui dari beberapa sumber yang dapat dipercaya bahwa seseorang akan mengumpulkan sekelompok orang untuk menyerang sekte boneka suci kami. Karena pemimpin sekte kami saat ini berada di benua lain, dia tidak dapat kembali tepat waktu. Sebagai tindakan pencegahan keamanan, saya menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengundang Anda semua ke sini untuk membantu kami. Saya telah menyatakan dalam misi bahwa selama Anda dapat membantu sekte kami melewati krisis ini, Anda akan dianggap telah menyelesaikan misi Anda. Durasi misi adalah 3 tahun. Selama periode waktu ini, kalian semua dapat berkultivasi di sekte kami. Jika tidak ada musuh dalam 3 tahun, hadiahnya tidak akan hilang. Wanita berpakaian istana menghela nafas dan menjelaskan. Ketika mereka mendengar kata-kata wanita berpakaian istana, Lin Jiu dan yang lainnya menganggukkan kepala dan ekspresinya melembut. Selain itu, meskipun sekte kami kecil, itu telah diwariskan selama jutaan tahun. Kami tidak dapat membiarkan siapapun menggertak kami. Meskipun kami tidak dapat memprediksi siapa penyerangnya, ada berbagai macam formasi yang membatasi, dan boneka mekanis yang tak terhitung jumlahnya di sekte kami. Jika penyerang benar-benar muncul, kami akan menunjukkan kepada mereka metode sekte boneka suci. Namun, kami tidak boleh terlalu percaya diri. Sebagai tindakan pencegahan, sebagian dari murid inti kami telah pergi. Mereka yang tetap tinggal di pulau itu adalah yang telah bersumpah untuk hidup dan mati bersama sekte kami. Ada sekitar 3.000 orang. Wanita berpakaian istana berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ketika Han Li mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya. Tidak heran jika dia tidak melihat banyak kultivator di pulau yang luas ini. Aku bertanya-tanya berapa banyak dewa sempurna yang ada di antara 3.000 orang. Lin Jiu bertanya. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, semua orang memandang wakil pemimpin sekte. Jelas, mereka sangat tertarik dengan jawabannya. Ini tidak sulit untuk dipahami. Dalam pertempuran tingkat ini, bahkan jika para kultivator alam Dewa Emas adalah yang terkuat, mereka masih akan terkekang oleh banyak faktor. Dengan demikian, jumlah kultivator dewa sempurna biasanya merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi perkembangan pertempuran, dan bahkan bisa menjadi faktor terbesar yang menentukan hasil pertempuran. Saat ini, ada lebih dari 30 dewa sempurna. Selain para tetua di istana, beberapa tetua lainnya bertugas menjaga titik-titik kunci di pulau itu. Beberapa dari mereka bertugas mengendalikan beberapa boneka. Kamu akan melihatnya nanti, wanita berpakaian istana itu menjelaskan. Lagi pula, sekte boneka suci bukanlah sekte kelas 1. Secara alami, itu tidak bisa dibandingkan dengan jalan obor naga. Tidak mudah bagi sekte untuk memiliki pemimpin sekte tahap Dewa Emas, dan lebih dari 30 sesepuh tahap Dewa Sempurna. Di antara sekte dengan level yang sama, mereka bisa dianggap sebagai salah satu yang lebih kuat. Jika itu masalahnya, termasuk anggota aliansi Anika, setidaknya ada 50 dewa sempurna di pulau itu. Aku percaya bahwa dengan kekuatan ini dan banyak mantra pembatas di pulau itu, sekte manapun yang ingin menyerang pulau itu akan berpikir 2 kali, kata Lin San setelah merenung sejenak. Kata-katanya seperti pil yang meyakinkan. Sebagian besar anggota aliansi Anika merasa nyaman. Lagi pula, Lin San adalah pemimpin misi ini. Topeng merah yang dia kenakan tidak hanya mewakili kekuatannya, tapi juga statusnya di aliansi Anika. Anggota aliansi Anika ini telah berinteraksi dengan anggota aliansi Anika yang berkali-kali mengenakan topeng merah. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa orang-orang ini sangat kuat dan berpengalaman. Oleh karena itu, anggota aliansi Anika percaya pada penilaiannya. Han Li tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang ini. Dia tidak percaya pada penilaian orang lain. Dia percaya pada kekuatannya sendiri. Sekarang, tujuan misi sudah jelas. Kami akan menjaga tempat ini selama 3 tahun.
Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Jika ada yang memutuskan untuk mundur sekarang, masih belum terlambat, kata Lin San setelah melihat anggota aliansi Anika. Pada titik ini, keributan di antara anggota aliansi Anika jauh lebih tenang. Sebagian besar dari mereka telah memutuskan untuk menghasilkan banyak uang. Anggota yang tersisa ragu-ragu sejenak sebelum memutuskan untuk tidak mundur. Sangat baik, karena pengaturan di pulau telah dibuat, apalagi yang Anda ingin kami lakukan? Lin San sedikit menganggukkan kepalanya dan menoleh untuk bertanya pada wanita berpakaian istana. Para tetua aliansi Anika terutama bertanggung jawab untuk pertahanan pulau utama. Adapun 8 pulau lainnya, kami tidak memiliki cukup tenaga kerja. Beberapa dari mereka hanya dijaga oleh satu kultivator dewa sempurna sementara yang lain dijaga oleh tahap Grand Ascension. Oleh karena itu, kami membutuhkan anggota aliansi Anika untuk membantu kami menjaga pulau-pulau ini, kata wanita berpakaian istana itu. Ekspresi anggota aliansi Anika berubah ketika mereka mendengar ini. Karena kita tidak memiliki cukup tenaga, mengapa kita tidak mengumpulkan kekuatan kita untuk menjaga pulau utama? Mengapa kita tidak menyerah saja pada beberapa pulau terluar dan menunggu badai mereda sebelum mengambilnya kembali? Lin Jiu melihat perubahan ekspresi semua orang dan bertanya dengan bingung. 8 pulau lainnya berada di luar pulau utama. Oleh karena itu, mereka akan diserang lebih awal dari pulau utama. Oleh karena itu, mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Sekte boneka suci dengan sengaja mengatur agar mereka menjaga pulau-pulau terluar. Han Li tidak menganggap ini aneh. Sebagai sekelompok tentara bayaran, mereka secara alami akan ditempatkan di garis depan melawan musuh. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Tentu saja aliansi Anika pasti punya motif lain. Sejujurnya, 8 kepulauan formasi adalah garis pertahanan terkuat sekte. Jika kita dapat mempertahankannya dan tidak menerobos, kita akan berada di atas angin sampai batas tertentu. Itulah mengapa kita membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk menjaganya. Terlebih lagi, kalian semua mungkin tidak memiliki tugas untuk mengendalikan formasi dan mekanisme di pulau-pulau itu, jelas wanita berpakaian istana itu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengerti bahwa itu masuk akal. Kami memiliki total 16 orang. Bagaimana Anda bermaksud mendistribusikannya? Lin San bertanya setelah hening sejenak. Di antara 8 pulau, hanya satu yang dijaga oleh 2 tetua tahap dewa sempurna. Oleh karena itu, kami membutuhkan kalian semua untuk membantu menjaga Pulau Yuki. Adapun pengaturan khusus, saya harus menyusahkan Brother Lin San untuk membuat keputusan, kata wanita berpakaian istana itu. Lin San merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, kalian masing-masing akan membentuk tim yang terdiri dari 2 orang dan menjaga setiap pulau. Lin Si akan tetap tinggal dan menjaga pulau utama bersamaku. Iya, semua orang menjawab serempak tanpa ragu-ragu. Han Li juga menimpali, tapi hatinya sedikit tergerak pada saat bersamaan. Lin San tampaknya merawat Bai Suyuan dengan baik. Dia sengaja meninggalkannya di pulau utama yang relatif aman. Bisakah dia mengetahui tingkat kultivasi Bai Suyuan yang sebenarnya? Atau memang mereka sudah saling mengenal sejak awal? Dengan pemikiran itu, Han Li melirik Lin San dan tebakan berani muncul di benaknya. Tepat pada saat ini, suara yang familiar tiba-tiba terdengar di benak Han Li. Xiong San yang mengirimkan suaranya kepadanya. Xiong San yang berkata, Kakak Jiao Xi, mengapa kita tidak membentuk tim dan menjaga satu pulau? Itulah yang kupikirkan. Han Li pernah bekerja dengannya sebelumnya dan dia tahu betapa kuatnya Xiong San. Karena itu, dia setuju sambil tersenyum. Setelah sekitar setengah jam, kerumunan berjalan keluar dari aula utama berpasangan. Di bawah pimpinan tetua sekte boneka suci, mereka terbang ke udara dan menuju ke pulau terluar.
Kakak Jiao Ziyi, ayo pergi. Lin Jiu berjalan ke depan dan memanggil Han Li. Han Li menganggukkan kepalanya dan tetap diam. Setelah beberapa saat, Han Li dan dua lainnya terbang ke langit di atas sebuah pulau melingkar dan turun. Pulau bundar itu tidak besar, dengan radius hanya beberapa ratus mil. Selain beberapa gunung kecil dan danau kecil, tidak banyak tumbuhan di pulau itu, membuatnya terlihat sedikit tandus. Di gunung-gunung kecil dan di samping danau, ada beberapa bangunan berwarna merah tua yang tersebar. Tanah di tengah pulau tampak sedikit tidak rata, dan banyak alur selebar sekitar 3 meter tersebar di mana-mana, dan terhubung satu sama lain untuk membentuk pola yang lengkap. Di tengahnya berdiri sebuah pagoda bundar berwarna putih yang tingginya sekitar 300 meter, dan bagian luarnya juga bertuliskan tanda jimat yang padat. Penatua berjanggut putih memimpin Han Li dan dua lainnya, dan mereka segera tiba di depan menara bundar. Ada sekitar 100 kultivator di sekitar menara bundar, dibagi menjadi 3 tim, berpatroli secara bergiliran. Ketika mereka melihat sesepuh berjanggut putih, langsung memberi hormat kepadanya. Di pintu masuk menara bundar, ada lapisan layar cahaya tembus pandang, dan juga dilengkapi dengan pembatas. Ketika sesepuh berjanggut putih mengeluarkan token sekte boneka suci, cahaya putih terbang keluar darinya, dan batasan itu secara otomatis dihapus, membiarkan mereka bertiga masuk. Setelah memasuki menara bundar, Han Li menyadari bahwa ruang di dalam menara sebenarnya lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Menara itu berlubang, dan dinding di sekelilingnya diukir dengan lusinan pola jimat besar berbentuk tetesan air. Di tengah setiap pola jimat, ada batu roh biru jernih, dan kualitas masing-masing tinggi. Semua pola di dinding terhubung, dan semuanya mengarah ke platform batu persegi di tengah tanah, yang tingginya setengah dari seseorang. Di atas platform, ada pelat susunan yang mengontrol susunan, dan bersinar dengan lapisan cahaya putih lembut. Di sekitar platform batu, ada 8 platform batu rendah, dan di masing-masingnya duduk seorang kultivator Grand Ascension. Semuanya dalam keadaan meditasi dengan mata tertutup, dan sama sekali tidak peduli dengan penampilan ketiga orang itu. Di samping peron batu, ada seorang pemuda yang terlihat seperti seorang penebang kayu. Dia tampaknya adalah kultivator Grand Ascension, dan dia menatap platformasi dengan alis berkerut, dan dia tampak linglung. Ketika dia merasakan bahwa Han Li dan yang lainnya telah memasuki menara, dia kembali sadar dan bertanya. Elder Chu, bukankah kamu bertugas menjaga area terlarang di belakang gunung? Kenapa kamu ada di sini? Penatua Qi, keduanya adalah pembantu yang diundang oleh wakil pemimpin sekte, dan mereka akan menjaga tempat ini bersamamu. Aku diperintahkan untuk membawa mereka ke sini, jawab tetua berjanggut putih. Mengerti. Penebang kayu mengangguk dan tetua berjanggut putih itu kemudian berpamitan dan pergi. Namaku Qi Heng. Bolehkah aku tahu namamu, senior? Penatua Qi bertanya sambil memberi hormat pada Han Li. Saya Qi Heng, jawab Qi Heng sambil menunjuk dahi topengnya. Saya Jiao Jiu. Tatapannya sebenarnya telah mengukur Penatua Qi yang seperti penebang kayu ini untuk waktu yang lama. Dia selalu merasakan sedikit keakraban di hatinya, tapi itu tidak terlalu jelas. Dia tidak ingat apakah dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Setelah beberapa obrolan ringan, mereka bertiga tidak lagi ingin mengobrol. Qi Heng berkata, "Senior, ada beberapa tempat tinggal gua sementara di danau kecil di pulau itu. Kalian bisa beristirahat di sana. Selama Anda tinggal di sini, aktivitas Anda di pulau tidak akan dibatasi sama sekali. Anda hanya perlu berhati-hati untuk tidak menyentuh batasan apapun. Aku harus mengawasi tempat ini, jadi aku tidak akan membawamu ke sana." Han Li dan Qi Heng berpamitan dan meninggalkan pagoda bundar. Mereka pergi ke danau kecil bersama. Karena pertimbangan, tempat tinggal gua yang mereka pilih terpisah sedikit lebih jauh. Satu di sisi barat danau kecil,
dan yang lainnya di sisi timur. Hutan di sisi timur sedikit lebih lebat, dan ada halaman dengan dinding berwarna merah terang dan ubin hitam. Han Li datang ke pintu halaman dan melihat ada rune yang terukir di pintu. Jelas bahwa ada batasan. Namun, dia ingat bahwa Qi Heng mengatakan tidak akan ada batasan, jadi dia menaiki tangga dan menekan telapak tangannya di pintu. Benar saja, cahaya di pintu menyala, dan dengan derit, pintu itu terbuka ke dalam. Memasuki halaman, Han Li melihat bahwa perabotan di dalamnya tidak jauh berbeda dari dunia sekuler biasa, tetapi di beberapa tempat yang halus, dia selalu dapat menemukan beberapa formasi dan rune kecil. Misalnya, ada formasi pembersih debu kecil di bawah meja batu di tengah halaman. Itu akan diaktifkan secara otomatis sesekali, dan itu bisa menyerap semua ranting mati yang jatuh, daun, lumpur, dan debu di halaman dan membersihkannya. Di aula, ada 2 petugas, 1 pria dan 1 wanita. Mereka tampak muda, dan memiliki kulit halus, bibir merah, dan gigi putih, tetapi Han Li dapat melihat sekilas bahwa mereka hanyalah boneka dan bukan manusia hidup. Menilai dari tingkat kualitas, kedua boneka ini tentu saja tidak bermutu tinggi karena mereka bisa menjadi pembantu, tetapi memang ada beberapa orisinalitas dalam produksinya. Setelah Han Li mengamati mereka, dia tidak bisa tidak memuji ide-ide cerdik ini. Dalam hal boneka, Han Li cukup berhasil, tapi dia telah mempelajarinya di alam roh. Bahan dan pengerjaan boneka di alam abadi sangat berbeda dengan yang ada di alam roh, jadi dia dapat mengambil kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut. Lagi pula, jika dia ingin mengembalikan Taoist Xie ke keadaan semula, keterampilan boneka aslinya kemungkinan besar tidak akan cukup. Waktu berlalu dalam sekejap mata, dan lebih dari 2 tahun telah berlalu. Selama periode waktu ini, Sekte Boneka Suci damai, dan musuh tidak muncul. Namun, seluruh sekte masih waspada, dan pertahanan mereka tidak melemah sama sekali. Namun, orang-orang dari aliansi Anika memiliki beberapa perubahan di hatinya. Di sebelah danau di pulau itu, Han Li dan Lin Jiu berjalan berdampingan. Mereka mengikuti jalan di samping danau dan berjalan menuju gunung pendek di sampingnya. Daoist Jiao 15, sudah lebih dari 2 tahun, dan belum ada gerakan sama sekali. Mungkin misi ini akan sangat mudah, kata Lin Jiu sambil tersenyum. Akan lebih baik jika kita bisa melewati sisa waktu dengan damai. Han Li menjawab, selama 2 tahun terakhir, dia hampir berlari melewati pegunungan dan sungai di pulau kecil ini. Dia menemukan semua formasi dan boneka yang tersembunyi di setiap sudut dan dengan hati-hati memeriksanya beberapa kali. Nanti, dia akan pergi ke menara bundar dari waktu ke waktu untuk mengamati rune di dalam dan di luar menara. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi lebih akrab dengan Qi Heng, dan mereka berdua sesekali berdiskusi tentang boneka. Meskipun kultivasi Qi Heng tidak tinggi, dia cukup berpengetahuan tentang boneka, dan dia mengobrol baik dengan Han Li. Namun, dia membisu tentang beberapa teknik rahasia sekte tersebut. Pada saat yang sama, di ruang rahasia di pulau utama Sekte Boneka Suci, wakil pemimpin sekte, yang mengenakan gaun istana berwarna biru, sedang duduk di kursi batu. Wajahnya sangat indah dan cantik, dan ada tatapan lembut di matanya. Ada seseorang yang duduk di depannya, dan itu adalah Bai Suyuan. Saat ini, dia tidak memakai topeng kelinci. Sebaliknya, dia menunjukkan wajah aslinya. Suyuan, bukannya aku tidak peduli dengan kelangsungan hidup keluargaku, tapi aku punya kesulitan sendiri. Setelah saya meninggalkan jalur naga lilin dan benua awan kuno, saya memutuskan semua kontak dengan tempat itu. Saya sudah bertahun-tahun tidak menginjakkan kaki di sana, kata wanita berpakaian istana itu meminta maaf. Jika kamu memutuskan semua kontak, mengapa kamu mengirim seseorang untuk mencariku? Bai Suyuan bertanya dengan dingin, wajahnya tanpa ekspresi.
Meskipun dia tahu bahwa wanita di depannya adalah leluhurnya, Bai Fengyi, dia tidak bisa dekat dengannya. Setiap kali dia berpikir tentang bagaimana kakeknya dibunuh oleh iblis surgawi untuk menyelamatkannya, dia tidak bisa melupakannya. Jika wanita di depannya tidak hilang, mungkin dia bisa kembali dan mengurus keluarganya. Maka, tragedi itu tidak akan terjadi, dan kakeknya tidak akan meninggal. Pada saat ini, Lin San, yang berdiri dengan punggung menghadap mereka berdua, berbalik dan berkata sambil menghela nafas, sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan Feng Yi untuk ini. Apa yang terjadi tahun itu berantakan. Sebagai gurunya, saya harus memikul tanggung jawab utama. Guru, Bai Feng Yi dan Bai Suyuan memanggil pada saat bersamaan. Murid bodoh, kamu berpikir bahwa setelah kamu pergi, kamu akan dapat membantu kami berdua. Kamu tidak tahu bahwa dia bukan hanya pria yang tidak berperasaan, tetapi juga seorang pengecut. Kali ini, aku memintanya untuk membantumu, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana menghadapimu, jadi dia tidak berani bertemu denganmu, kata Yunni dengan senyum pahit. Itu sepertinya gayanya, Bai Feng Yi bergumam sambil tertawa ketika mendengar ini. Guru, siapa yang kamu bicarakan? Bai Suyuan hanya bisa bertanya. Dulu, dia adalah seorang dewa yang tampan dengan jubah seputih salju. Sekarang, dia hanya seorang pemabuk tua yang ceroboh. Jangan membicarakannya, itu membuatku marah. Yunni mengomel dengan senyum tipis. Meskipun aku marah pada apa yang dia lakukan, aku tidak bisa menahan senyum ketika memikirkannya. Tuan masih sama, kamu tidak berubah sama sekali. Bai Feng Yi melihat pemandangan ini dan menghela nafas dalam hatinya. Ngomong-ngomong, sudah lebih dari 2 tahun, tapi belum ada pergerakan dari sisi itu. Mungkinkah ada sesuatu yang berubah? Yunni menghela nafas dan mengubah topik pembicaraan. Informasi yang kami terima 2 tahun lalu sangat dapat diandalkan. Semakin lama pihak lain bersembunyi, semakin ganas mereka di masa depan, kata Bai Feng Yi dengan cemberut. Jika mereka menyerang lagi setahun kemudian, aku khawatir mereka tidak akan dapat mengumpulkan begitu banyak kultivator alam dewa sempurna bahkan melalui aliansi Anika. Apa yang akan kamu lakukan? Yunni bertanya lagi. Master Sekte seharusnya bisa bergegas kembali saat itu. Dengan basis kultivasinya dan boneka abadi, kita pasti dapat mengatasi krisis ini bahkan tanpa bantuan aliansi Anika, kata Bai Feng Yi. Yunni sedikit mengangguk. Tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian, terjadi ledakan yang menggelegar, dan seluruh ruang rahasia mulai bergetar hebat.